Kita mau kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau mengenalku. Ceritaku dan
sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku.
hanya Engkau yang ditinggikan ya Bapa, hanya Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa, berdoa ya Tuhan buat penyampaian firman-Mu sebentar lagi ya Bapa. Kiranya ya Tuhan kami membuka hati kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapa Engkau layakkan kami ya Tuhan untuk bisa dapat menerima firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang datang ke dalam hati kami ya Tuhan ditaburkan ya Bapa di dalam tanah hati yang baik ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini ya Bapa bisa bertumbuh dalam hati kami ya Tuhan dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya ya Bapa apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan itu merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Inilah setiap doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, salam sering kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan buat pagi hari ini. Ya, kita sudah sampai di pasal yang Esra, pasal yang keempat. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Esra pasal yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 saja. Namun Bapak Ibu bisa baca sampai selesai nantinya ya. Perikopnya berkata di sana, pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ayat yang pertama, ketika lawan orang Yehuda dan Benjamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat dan Tabel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya dalam bahasa Aram. Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai,
orang tidak lagi membayar pajak, upeti dan atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu ketika menolak kerjasama dengan musuh. Saudara yang kasih Tuhan, ya, bangsa Israel, ya, ketika mereka sudah pulang dari Babel, ya, dari pembuangan Babel, dilihatlah orang lawannya Yehuda ini, lawannya Yehuda dan Benjamin melihat, ya, ayat pertama di sana. Ketika lawan orang Yehuda dan Benjamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci Tuhan, ya, bangun bait suci Tuhan bagi Allah Israel. Ayat yang kedua dikatakan di sana, maka mereka mendekati Zerubabel, ya, serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu, ya. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi kita melihat di ayat yang ketiga bahwa di sana Zerubabel menolak, ya. Ayat yang ketiga, tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat nantinya, ya, bagaimana ketika Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga yang di Israel ini, ya, menolak kerjasama dengan musuhnya ini, ya, ada hal-hal yang siasat buruk mereka yang mereka kerjakan. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita melihat bahwa ini benar-benar dikatakan ayat pertama kan ketika lawan, ya, di sini sudah dikatakan lawan orang Yehuda dan Benjamin. Tetapi kalau kita melihat di ayat pernyataan yang kedua bahwa seakan-akan memang lawannya ini, ya, berniat baik, seakan-akan kita melihat, maka mereka mendekati Zerubabel, ya. Dikatakan di sana, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau memang lawannya ini dengan tulus memang ingin membantu, ya, ingin membantu Zerubabel dan semua kaumnya, ya, ingin membantu mereka untuk membangun bait suci, ya, bait suci Allah, maka saya percaya juga sekalipun Zerubabel menolak, pasti tidak ada tindakan kelanjutannya, ya hanya sampai sebatas itu saja. Tetapi kalau kita melihat di sini ketika Zerubabel menolak, ya, ternyata ada hal-hal jahat yang dilakukan oleh lawannya ini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana strateginya, bagaimana dia begitu siasatnya dikerjakan sedemikian rupa untuk menjatuhkan, untuk menggagalkan pembangunan bait suci Tuhan ini. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita melihat ternyata ini, ya, saya ambil sebuah kesimpulan bahwa penawaran mereka, ya, mereka menawarkan diri, ya, lawannya Yehuda dan Benjamin ini menawarkan diri, ternyata bukan hanya bukan berniat baik saja, tapi ada siasat buruk di dalamnya, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat ketika Zerubabel menolak, ada hal yang dikerjakan. Kita melihat, ya, di ayat yang keempat di sana berkata bahwa ini setelah ditolak, ya, saudara yang kasih Tuhan,
Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Saya percaya kalau mereka memang menawarkan diri untuk membantu, ya, untuk bahkan dikatakan di sana, ya, di ayat yang kedua, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Nah, ini saya rasa hanya kata-kata yang manis saja, ya, kata-kata yang manis, tetapi sebenarnya ada siasat buruk di dalamnya. Karena itu mungkin ini mereka takut bahwa daerah mereka, ya, dikuasai oleh Israel. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Jadi kita melihat bukti yang pertama, ya, bagaimana ketika menolak kerjasama dengan musuh, yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel adalah, ya, bagaimana mereka, ya, orang lawan-lawannya itu melemahkan semangat dan membuat takut, ya, membuat takut dalam membangun. Ayat keempat tadi, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, ketika bangsa Israel menolak kerjasama dengan musuhnya, inilah yang dilakukan oleh musuhnya tadi, oleh lawannya tadi, ya, mereka melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan bahkan membuat takut membangun. Nggak tahu seperti apa mereka caranya membuat takut, tetapi yang pasti di sana, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang Israel dibuat takut, dilemahkan semangatnya untuk dalam membangun, ya. Nggak tahu entah cara mereka mengancamkah, atau cara mereka menghasutkah, atau mereka dan lain sebagainya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi perlu kita ketahui, ya, ketika kita memang menolak kerjasama dengan musuh kita, yang mungkin mereka ingin menguasai apa yang menjadi bagian dari kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar dari kisah ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, bagaimana ada siasat untuk melemahkan semangat dan membuat takut. Jadi bahkan menggagalkan, ya, setiap apa yang direncanakan, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam membangun bait suci ini. Itu yang pertama, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, sedangkan yang kedua di sana bahwa di ayat yang ke-5 berkata, bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rencana mereka. Ya, lebih jelasnya di ayat yang ke-13 berkata, kiranya raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Ini, ya, belum terjadi apa-apa sudah dikatakan. Tentu ini, ya, poin kedua adalah mereka memfitnah bangsa Israel, memfitnah supaya bagaimana mereka itu, ya, digagalkan. Seperti ayat yang ke-5 berkata di sana, ya, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Bahkan mereka berkata itu tadi, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang tidak sebenarnya dibenarkan seperti itu. Ia membengkokkan hal yang benar. Ya, seperti itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ini, ya, bagaimana memfitnah orang Israel. Kiranya raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, ya. Padahal itu belum terjadi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini adalah suatu fitnahan, ya. Bagaimana mungkin mereka iri, ya, takut pembangunan bait suci itu lancar. Jadi mereka berusaha untuk menggagalkan setiap rancangan mereka, setiap proses pembangunan bait suci itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Hati-hati, ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita memiliki suatu, ya, lebih jelasnya memang di sini khususnya musuh. Jadi hati-hati, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita harus tahu bagaimana memahami strategi musuh itu, ya. Ketika kita menolak kerjasama dengan musuh, mereka pasti, ya, bagaimana mereka berusaha untuk bagaimana menjatuhkan kita dengan cara memfitnah tadi, ya, mengatakan hal yang tidak benar. Seperti itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sedangkan yang ketiga, kalau kita melihat yang ketiga adalah di sana
berkata di ayat yang ke-15, supaya diadakan penyelidikan, ya, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka, yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga adalah mengungkit riwayat dosa masa lalu. Bagaimana ini kita ketahui bahwa memang benar, ya, memang benar bagaimana riwayat nenek moyangnya di sana, mereka itu, bangsa Israel itu mendatangkan kerugian lalu pemberontak, ya. Tetapi kan ini kan dilakukan oleh nenek moyangnya, bukan mereka yang datang dari pembuangan itu ke Israel, ya. Jadi saudara yang kasih lihat Tuhan, kita melihat di sini bahwa mereka ini mengintimidasi, mengingat lagi, mengulang kembali cerita-cerita lama, dosa-dosa lama mereka, sehingga itu dibuat menjadi patokan kebenaran pada saat itu. Padahal kan belum tentu sama, ya, pribadi nenek moyang mereka dengan mereka sendiri, mereka bangsa Israel pada saat itu, saudara yang kasih lihat Tuhan. Jadi ini cara, ya, bagaimana ketika menolak kerjasama dengan musuh, ini usaha mereka dalam menjatuhkan, ya, mengungkit riwayat dosa masa lalu, saudara yang kasih lihat Tuhan. Ya, bagaimana dalam membangun rumah Allah, bait suci, tentunya adalah suatu pekerjaan yang baik, hal yang baik, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Apalagi mereka yang dulunya tinggal pada saat di Babel, ya, di pembuangan Babel, mereka itu merindukan, ya, mereka merindukan bait Allah, mereka merindukan bait suci, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Ketika mereka pulang, ya, ternyata banyak masalah, bukan selesai sampai di situ saja masalah yang ada. Ya, kita tidak boleh berpikir bahwa ketika pemulihan, ya, walaupun sudah berpindah dari pembuangan ke tempat tanah mereka sendiri, kembali ke tanah mereka, ya, ke tanah Israel, tetapi kita melihat bukan hanya setelah sampai di tanah Israel lalu masalah hilang, tetapi banyak sekali, saudara yang kasih lihat Tuhan, ya, musuh-musuh itu selalu ada, ya, termasuk seperti ini, ya, ketika menolak kerjasama dengan musuh. Bagaimana yang tadinya, ya, bagaimana orang musuh-musuhnya itu melemahkan semangat dan membuat takut orang bangsa Israel dalam membangun bait suci. Sedangkan yang kedua, mereka memfitnah yang tidak benar, ya. Lalu mereka mengungkit lagi riwayat-riwayat mereka yang lama, dosa-dosa masa lalu para nenek moyang mereka, saudara yang kasih lihat Tuhan. Ini cara bagaimana sehingga, ya, kalau kita melihat di ayat yang ke-24, pada waktu itu terhentilah pekerjaan pembangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Sering kasih lihat Tuhan, ya, banyak cara musuh membuat kita berhenti berkarya dalam, ya, khususnya kalau cerita ini dalam membangun bait Allah, ya, bait suci. Kita melihat bahwa berbagai cara dibuat, bahkan sampai Raja Darius pun sendiri, ya, di ayat yang ke-23, maka setelah salinan surat raja dibacakan kepada Rehum, dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Inilah, saudara yang kasih lihat Tuhan, kita harus, ya, bagaimana harus memahami setiap strategi musuh itu seperti apa dalam kehidupan kita, saudara kasih lihat Tuhan. Entah itu dalam dunia pekerjaan, entahkah itu dalam dunia pelayanan, ya, entahkah itu dalam dunia pendidikan, kita tidak tahu, ya. Tetapi yang satu hal, ya, yang kita ketahui bahwa kita harus tetap terus berkarya, saudara kasih lihat Tuhan. Jangan pernah berhenti, ya. Tuhan beserta dengan kita, ya. Kiranya dengan kita memahami ini, saudara kasih lihat Tuhan, kita bisa tahu ternyata ini hanya bagaimana cara mereka menjatuhkan kita,
ya kita harus tetap semangat terus berjuang di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sore yang kasih Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan menyerah dalam segala perkara. Ku tak akan menyerah apapun juga, sebelum ku coba sembahyang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba sembahyang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba sembahyang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang menunjukkan kepada kami bahwa di dalam kami mengikuti pemulihan yang Tuhan mau, kami akan melihat tantangan demi tantangan dari pihak yang tidak menyukai kami, oposan kami. Kadangkala mereka datang dengan menyamar seperti berniat baik, tetapi akan tetap terbuka bahwa mereka ingin menghalangi pemulihan yang hendak terjadi dalam diri kami. Sebagaimana orang Yehuda mau pulih, di situ juga sempat terhenti. Niat mereka membangun rumah Allah terhenti karena lawan yang datang menghadang. Musuh akan mencoba mengintimidasi, menakut-nakuti, melemahkan semangat. Ketika musuh melihat kami tidak berhasil diintimidasi, musuh akan memfitnah, menyuap. Dan tidak hanya seperti itu, mengungkit dosa di masa lalu yang memang ada. Tapi kami akan lihat progres firman ini. Tuhanlah yang berdaulat. Tuhan akan menolong. Maupun mau ada intimidasi, mau difitnah, mau dosa masa lalu disegarkan, diangkat kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang diperintahkannya untuk pulih itu. Sebab Tuhan dahsyat, sebab Tuhan hebat. Kami mengucap syukur kepada Engkau buat kebenaran firman-Mu. Hati kami percaya kepada Tuhan. Hati kami tidak fokus pada strategi musuh, tapi fokus kepada janji Tuhan yang berkuasa melaksanakan apa yang difirmankannya. Kalau Tuhan berfirman melalui Kores agar mereka pulang kembali, maka Tuhan berkuasa menjaga mereka, menyelesaikannya bagi orang Yehuda. Demikian juga menjadi pesan bagi kami, Tuhan. Ketika Engkau menyuruh kami untuk membangun sesuatu, berjalan dalam pemulihan, bukan berarti itu mulus, bukan berarti tidak ada orang yang berupaya menghentikan. Tapi kami percaya Tuhan baik. Tuhan yang berfirman itu Tuhan yang hebat. Kami mengucap syukur Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu di hati kami, supaya kami semua hatinya teguh pagi hari ini. Tidak ada yang berhasil dialihkan dan dihentikan. Roh Kudus menolong setiap kami. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu di pagi hari ini Tuhan, dengan segala pergumulan mereka. Apapun keadaan mereka, Kau menolong, Kau hebat, Kau dahsyat. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau dokter di atas segala dokter, belum pernah berubah. Kau tabib yang ajaib, yang menyembuhkan, yang lumpuh, yang buta, yang kusta. Belum pernah berubah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Yesus. Perlindungan-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Berkati setiap bisnis umat-Mu, walaupun ada perubahan dalam, oh Tuhan, pola bisnis, dalam sistem berbisnis. Tapi Engkau akan terus memberkati. Musim berganti musim, tapi Engkau akan tetap memberkati umat-Mu. Kami percaya Tuhan pada janji firman-Mu. Kau begitu hebat mempertahankan kehidupan kami, umat-umat yang mau percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala perkara jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa buat pendidikan umat-Mu Tuhan, anak-anak jemaat-Mu berjalan dengan baik. Anak-anak kami menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, yang diberi hikmat, yang terdepan Tuhan. Anak-anak yang perkasa, yang mempunyai kekuatan untuk memimpin dan kekuatan, kemampuan untuk terdepan, power to lead. Bukan karena hebat kami, tapi karena kuasa-Mu Tuhan yang dinyatakan. Berdoa buat setiap rumah tangga umat-Mu di masa pandemi. Oh Tuhan, perubahan segala sesuatu itu juga bisa membuat perubahan dalam, oh Tuhan, rutinitas rumah tangga. Bisa mempengaruhi perasaan dan emosi. Tapi Engkau Tuhan yang terus menolong kami di masa perubahan ini, sebab Engkau hebat. Terima kasih setiap rumah tangga
rumah tanggamu tetap terjaga Tuhan dalam berkat-berkat Engkau. Terima kasih, inilah doa kami. Pelayanan kami di tempat ini GPD Bukit Hermon kami serahkan kepadamu. Engkau yang memulai, Engkau yang terus meneruskan dengan caramu, bertumbuh terus bagi kemuliaan namamu. Menjadi salah satu agenmu gereja ini Tuhan. Menjadi satu alat di tanganmu yang menyatakan kemuliaanmu. Paling tidak di sekitar kami Tuhan. Dan bahkan bisa lebih Tuhan. Sesuai dengan kehendak Engkau. Biar di tempat ini ada jemaat yang mau dimuridkan. Biar di tempat ini ada jemaat yang mau bertumbuh. Ada jemaat yang menantikan kedatanganmu kali yang kedua. Kami berdoa buat kota kami Surabaya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kota yang berdoa, kota yang memuliakan Allah, kota penyembah, kota yang dilawat, kota yang dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam perlindungan Allah. Memang pandemi yang mengglobal Tuhan, Indonesia ikut kena. Tapi kami mohon Tuhan Yesus perlindunganmu. Kami mohon Engkau berkuasa menghentikan. Hanya Engkau yang bisa menghentikan. Hanya Engkau yang bisa berkata cukup. Maka berhentilah semua. Tuhan berkati bangsa kami. Kasihani umatmu di Indonesia. Berdoa buat pemerintah kami di Indonesia, berkati Bapak Jokowi dan wakil Tuhan berkati. DPR, MPR, kabinetnya Tuhan. Kabinet maju diberkati oleh Tuhan. Tuhan menaruh hikmat di hati mereka. Keputusan-keputusan yang mereka ambil, mereka konfirmasi kepada Tuhan. Karena kami tahu di Alkitab, di firman-Mu, sekalipun pemerintah kami bukan orang yang percaya, tapi Engkau tetap berdaulat atas mereka. Engkau berdaulat atas seluruh pergerakan sejarah dunia. Pergantian pemerintah-pemerintah yang bukan umat-Mu pun Kau ikut berdaulat. Itu yang kami lihat. Itu sebabnya berkati pemerintah kami. Nyatakan kehendak-Mu melalui mereka. Kau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Kau berjanji Kau akan menjaga para hamba-hamba-Mu seperti biji mata-Mu. Karena Engkau tahu kami lemah. Kenapa Engkau berfirman Engkau menjaga kami? Karena Engkau tahu kami lemah dan kami tidak mampu sendiri. Hamba-hamba Tuhan yang sakit sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Mata kami terus tertuju kepadamu. Perlindungan-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Gereja Tuhan kiranya tetap bertumbuh terus. Dalam situasi beribadah yang tidak sebebas sebelumnya. Roh Allah yang dahsyat itu terus menggerakkan kami. Terus memberi semangat. Sehingga tetap ada pertumbuhan gereja Tuhan. Roh Allah yang sangat kreatif. Dia akan mendorong kami, memberi sebuah dinamika di dalam diri kami. Bagaimana melayani Engkau di musim ini. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami masuk ke area yang baru. Kami berkati seluruh jemaat-Mu mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah berjalan dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami berkati orang tua kami, kaum keluarga kami, sanak saudara kami, siapapun keluarga besar kami. Dalam perlindungan Allah, dalam pemeliharaan Tuhan, berkat-Mu dinyatakan. Doa khusus kami bagi semua yang ikut berdoa secara live streaming. Mereka mengorbankan kuota mereka untuk ikut doa pagi live streaming. Mereka duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia lebih enak tidur, tapi mereka boleh duduk di kaki Tuhan pagi hari ini. Turunlah berkat khusus Allah. Pergumulan-pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Sebab Kau ajaib, sebab Engkau mulia. Kami terima berkat Allah. Kami masuk ke hari yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Kami yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.